Rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat. Rencana pertemuan kedua tokoh ini berhembus seiring kasus dugaan suap Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Apakah pertemuan Prabowo dan Megawati akan segera terwujud? Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Pemirsa. Saya mau Mas ke Agung, Bang Mbak Deddy Nana. terlebih dahulu ya. Bang Deddy, tokoh senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto di acara HUT PDI Perjuangan menyampaikan pesan dari utusan Pak Prabowo bahwa Presiden Prabowo ingin bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Pesan itu kemudian diulang oleh Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan yang videonya kemudian viral di media sosial. Jadi pertanyaannya apakah memang benar ada pesan itu? Ya kan Pak Darto sudah ngomong ya bahwa beliau menyampaikan lalu kemudian diulang oleh Ibu Puan Maharani gitu. Karena pada waktu itu kan sedang acara ulang tahun partai jadi agak berisik gitu ya. Saya kira itu memang kejadian itu terjadi gitu Mbak Nana. Oke baik, berarti memang betul ada pesan dari utusannya Pak Prabowo kepada Bu Mega begitu ya untuk segera bertemu. Disampaikan nggak maksud pertemuannya ini apa? Enggak, jadi kalau pada saat itu kan hanya mengulang. Tapi saya mau bilang begini, kalau rencana pertemuan dari ketua tokoh ini ya, Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Megawati sebagai sahabat lama dan sekaligus juga Ketua Umum PDI Perjuangan, saya kira kan bukan satu wacana yang baru gitu ya. Kemarin-kemarin sebelum pembentukan kabinet itu juga sangat kencang dan kemudian setelah setelah TAP MPR kemarin dicabut soal Bung Karno itu komunikasi juga lebih intens lagi gitu ya. Jadi saya kira bukan sesuatu hal yang yang baru gitu, itu sudah berproses tapi kan kita tahu sendiri Pak Prabowo juga kan kelilingin luar negeri gitu ya, berkali-kali dengan agenda kenegaraan gitu kan. Dan Ibu Mega juga masih akhir tahun kemarin juga banyak sekali kesibukan gitu. Jadi saya kira ini kita lihat sebagai sebuah proses lah, bukan sesuatu yang tadi seperti disampaikan Pak Dasko, bukan sesuatu yang luar biasa, biasa saja gitu kan. Baik, Pak Deddy, Bang Deddy, Pak Sidarto menyampaikan bahwa pertemuan Prabowo dengan Megawati bisa terjadi dalam waktu dekat. Persoalannya rencana pertemuan kedua tokoh ini kemudian menguat seiring dengan kasus yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Jadi ada yang mengaitkan, jadi publik kemudian mengaitkan, oh rencana pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo akan terwujud atau menguat karena memang ada kasusnya Mas Hasto. Bang Deddy. Ya itu kan kerjaan orang-orang yang memang mau mengadu domba, memang mau menciptakan narasi negatif gitu ya. Karena kalau kaitannya dengan kasus Mas Hasto, sebelum beliau ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, itu kan kita 2 minggu, 3 minggu sebelumnya sudah mendengar kabar itu dari orang-orang di Mabes Polri maupun orang-orang di KPK. Isu itu kan udah bergulir dari wartawan juga. Kenapa nggak ketemu waktu itu? Kenapa nunggu jadi tersangka gitu ya? Jadi ya itu kita nggak usah ambil pusing lah. Itu kan memang kerjaan orang yang suka mengadu domba, suka framing jahat gitu kan. Terutama buzzer-buzzer yang dibayar duit judol itu saya kira yang paling banyak itu. Oke, jadi nggak ada kaitannya ya antara rencana pertemuan antara Bu Mega Pak Prabowo yang menguat dengan kasusnya Mas Hasto, Bang Deddy? Ya kan tadi saya sudah bilang kalau mau memframing bahwa komunikasi ini ada terkait dengan kasus Mas Hasto dari awal kan saya bilang harusnya sebelum penetapan tersangka, sebelum dipanggil kan gitu nih, ngapain udah sampai proses mau pra-peradilan lalu kita baru berkomunikasi. Enggak, nanti kan setelah pertemuan nanti kita ceritakan nanti sejarah prosesnya, tapi tidak sekarang karena banyak sekali orang yang tidak senang kalau kedua tokoh ini bisa bertemu dan berdialog kan gitu nih. Baik, saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, meskipun dibantah ya oleh Bang Deddy, tapi dalam politik tidak ada yang kebetulan. Jadi rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang belakangan ini menguat, kok bisa seiring
dengan mencuatnya juga kasusnya Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto, apakah kemudian ini ada kaitannya menurut analisa Anda? Ya, itu hanya salah satu variabel Mbak Nana ya. Hmm, Karena memang ketika PDIP berada di seberang kekuasaan, suka atau tidak, secara yuridis ya legal hmm, protection itu berkurang. hmm, Ya, perlindungan secara hukum. Sebagaimana PDIP pernah merasakan itu saat berkuasa 2 periode. Di masa Pak Jokowi eh, nggak 2 periode penuh lah. Dua, dua lebih periode, 2 kurang periode seperti itu. Jadi PDIP merasakan itu dan sekarang karena PDIP tidak di dalam kekuasaan, otomatis legal protection itu berkurang. Dengan bertemu Pak Prabowo, ini salah satu variabel saja, ya minimal legal protection itu bisa lebih banyak porsinya dirasakan ataupun diterima oleh PDIP. hmm, Itu hmm. satu. Yang kedua memang ada variabel politis Mbak Nana, Oke. di mana saat Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi. Jadi mindset orang ketiga itu menjadi hilang Hmm, walaupun tidak sepenuhnya. hmm. Artinya ketika Presiden Prabowo sekarang memimpin, otomatis tidak ada segitiga politik dalam bahasa saya, tapi langsung person by person, Oke. relasi horizontal, langsung Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Hmm, Seperti itu. Jadi prakondisinya sudah sangat baik untuk cipta kondisi di mana sangat memungkinkan ya Ibu Mega dengan Pak Prabowo bertemu hmm. karena ada kebutuhan-kebutuhan ya secara politis juga. Mau nggak mau Gerindra di sisi yang lain butuh menjalin komunikasi dengan PDIP supaya apapun kebijakan narasi yang dibangun pemerintah mendapat ya satu irama, satu suara dengan PDIP. Sebaliknya PDIP juga butuh Gerindra untuk membuat ya relasi ya politik antar keduanya Oke. kembali alami relaksasi karena Baik. otot-otot politik kan terus mengencang ya Hmm, pasca pilpres, pasca pilkada. Nah ini perlu dibuat lentur lagi, dibuat rileks lagi supaya apa? Di hmm. masyarakat, di grassroots itu juga situasinya lebih positif. Jadi kebutuhan ini bertemu dan saya kira ini Oke. gayung bersambut dan bertemunya lebih besar ketimbang sebelum Pak Prabowo dilantik seperti Oke, itu. kebutuhan yang Anda maksud tadi, proteksi terhadap hukum yang tadi Anda sebutkan, ini berkaitan dengan kasus yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan nggak? Sehingga komunikasi politiknya menjadi intensif, Mas Agung? Bukan hanya untuk Pak Hasto ya, kita Hmm, bicara legal protection ini untuk partai secara institusional. Oke. Karena kan Pak Hasto dijadikan tersangka, kemudian Pak Yasona dicekal, Hmm, Pak Ahok dipanggil. Kita hmm, nggak tahu ada nama lagi yang akan menyusul. Oke. Sehingga ketika ada komunikasi yang terbuka, terbentuk, ini bisa membuat legal protection untuk Oke. PDIP minimal tidak minimalis. Hmm, Ya hmm. minimal berat lah, objektif, konstruktif. Begitu Bang Deddy ya, izin Bang. Oke, Bang Deddy, apakah kemudian PDI Perjuangan atau Ibu Megawati Soekarno Putri mulai melunak, mulai mau membuka diri, menguatkan rencana pertemuan dengan Pak Prabowo karena salah satunya itu tadi kebutuhan legal protection terhadap anak-anaknya. Karena saya ingin mengutip apa yang disampaikan Ibu Mega di HUT PDI Perjuangan pada hari Jumat kemarin mengatakan bahwa saya adalah ketua umum dan Mas Bowo adalah ketua umum. Bagaimana rasanya kalau anak-anaknya diperlakukan begitu? Jadi itu seolah menggambarkan suasana hatinya Bu Mega ketika anak-anaknya atau anak buahnya sedang mengalami ancaman secara legal begitu. Jadi itu yang membuat Bu Mega melunak ya untuk mau bertemu Pak Prabowo. Ya, saya kira itu lagi-lagi kan asumsi orang otak-atik gatuk, silakan Oke. saja mau ngomong Hmm. apa. Hmm. Tapi yang pertama saya mau bantah dulu Bung Agung gitu. Ada kebutuhan kita terhadap proteksi hukum karena sudah tidak di dalam kekuasaan. Itu saya kira sesuatu yang harus diluruskan. Karena begini ya, silakan dicek. Sejak PDI Perjuangan ya memenangkan Pilpres 2014. Sejak 2015 kemudian itu setiap agenda-agenda partai pasti muncul kasus-kasus yang berhubungan dengan KPK atau korupsi. Hmm. Ya, tahun 2014 kita menang, 2015 itu kita kongres itu ada kasus Ya. yang dilakukan oleh KPK ya, OTT walaupun peristiwanya udah lama. Setiap ada Lalu peristiwa pada besar ya. 2000 ya 2016 sama, 2017 sama, 2018 sama. Itu terus terjadi dan tidak pernah ada kebutuhan kita, tidak pernah ada tindakan dari PDI Perjuangan untuk kemudian mencampuri urusan-urusan itu. Silakan dicek gitu ya. Tidak ada satupun kasus yang kemudian ditimpakan pada katakanlah kader-kader PDI Perjuangan. Kemudian kita melakukan upaya-upaya
extra legal gitu loh. Hmm. Bahkan upaya legal aja nggak ada, apalagi extra legal. Jadi saya membantah bahwa ada kebutuhan kita terhadap perlindungan dari kasus-kasus hukum. Nggak ada, itu nggak pernah dalam sejarahnya PDI Perjuangan Oke. mencampuri urusan-urusan hukum, gitu loh. Jadi apalagi sekarang setelah tidak di luar kekuasaan. Pada saat kita berada di kekuasaan pun tidak ada satu kasus pun yang kita bantu atau kita intervensi gitu. Jadi itu pernyataan yang menurut saya kurang pas. Lalu yang kedua, kenapa Ibu Mega kemudian melembut? Saya kira Ibu Mega tidak melembut gitu ya. Dalam urusan apa dulu? Kalau dengan Pak Prabowo kan mereka punya hubungan pribadi yang sangat panjang. Ya sangat-sangat panjang gitu ya. Dari mulai masa susah, bukan hanya karena menang kalah pemilu gitu loh. Jadi jangan disederhanakan. Tetapi belakangan memang ada urusan yang sangat-sangat penting terkait sejarah, terkait persoalan kehormatan keluarga yang kemudian membuat komunikasinya menjadi lebih intens. Apa nih kehormatan Ya, kalau keluarga? ya, makanya saya mau jelaskan. Kan kemarin itu Bung Karno ya. MPR membatalkan ya tap soal Bung Karno. Oke. Lalu kan kemudian di follow up oleh Pak Prabowo terkait hak-hak perdata dari Bung Karno, hak-hak kehormatan untuk Bung Karno dan keluarga. Disitulah kemudian jadi intens. Lalu kalau ada orang mau nyambung-nyambung ini karena kasus Mas Hasto, lah itu kan orang yang nggak ngerti gitu. Dan sini saya katakan itu nggak benar, nggak ada hubungannya gitu loh. Bang Deddy, saya ingin Anda merespon ya. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri melakukan panggilan telepon dengan Pak Prabowo Subianto untuk membicarakan terkait dengan statusnya Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, dan di situ ada deal lah ya dari Pak Prabowo kemudian dan juga dari Bu Mega. Jadi ini sebagai barter dukungan bahwa PD Perjuangan akan mendukung pemerintahannya Pak Prabowo asalkan Mas Hasto tidak ditahan. Pertama, Nana, itu sumbermu dari mana? Silakan dijawab, sebut Bang dulu Deddy. Itu sumber dari siapa? Oke, Enggak, silakan makanya dijawab. saya jawab kalau Anda menyebutkan siapa. Ada kode etik jurnalistik Bukan yang tidak bisa kami buka. Oke, sebutkan aja misalnya hal-hal terkait, tidak usah langsung ininya. Karena kan semua orang bisa bilang begitu. Oke. Saya mau tanya Nana dulu, siapa yang ngomong itu? Oke. Apakah orangnya kredibel sehingga Nana harus tutupi? Baik, jadi dijawab saja Bang Deddy, apakah itu betul apa tidak? Apakah Saya memang tidak ada akan komunikasi menjawab. antara Ibu Mega dengan Pak Nah, Prabowo? kalau pertanyaan seperti itu saya jawab. Tapi kalau Anda bilang ada telepon dari Ibu Mega lalu minta barter, Mas Hasto nggak itu kan fitnah luar biasa ya. Jangan gitu juga di ruang publik kayak begini, ditanggap rakyat nanti berbeda gitu loh. Apakah ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Kan tadi saya sudah jelaskan. Dalam beberapa bulan ini itu ada komunikasi yang intens, tapi terkait dengan urusan follow up tindak lanjut dari pencabutan SK tentang Bung Karno, pemulihan nama baiknya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang bilang ini, tiba-tiba Bu Mega minta supaya barter, jangan ini Mas Hasto, itu kejam banget fitnahnya kalau baik, menurut jadi saya. tidak ada ya. Jadi sumber Anda itu disuruhlah buktikan gitu loh. Ya silakan tunjukkan gitu. Tapi ya, memang tidak ada percakapan itu, tapi ada yang bersifat rumor. Oke, tapi ada komunikasi politik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo terkait Mas Hasto ya. Saya nggak pernah dengar itu. Silakan Anda cek sumber Anda gitu. Ya, jadi jangan ini kalau komunikasi di antara mereka, di antara utusan yang ditunjuk oleh masing-masing DPP partai ya gitu. Baik, saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, informasi yang kita dapatkan adalah yang seperti itu tadi, yang saya sampaikan ke Bang Deddy, kemudian dibantah bahwa tidak ada percakapan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, tapi sumber lain mengatakan bahwa memang ada komunikasi politik yang membahas tentang nasibnya Sekjen PD Perjuangan di antara kedua tokoh ini, Mas Agung. Ya, jadi saya ingin juga membantah Bang Deddy kalau misalkan PDIP tidak menikmati legal protection di masa Pak Jokowi, karena kasus Mas Hasto ini berdasarkan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo, Mas Novel Baswedan, ini kan sudah lama Bang Deddy, ya hampir 5 tahun, kemudian tertunda. Padahal Mas Hasto pada saat itu memang ada kemungkinan ya untuk ditetapkan sebagai tersangka juga, tapi baru sekarang dengan beragam macam rupa lah
gitu. Teman-teman publik lebih paham. Tapi ini ruang publik sudah disampaikan juga. Oke. Jadi legal protection Ya, yang saya tetapi kan itu sifatnya informasi, bukan fakta hukum, Mas. iya, tapi Ngerti minimal buat nggak? seorang Dibedakan. jurnalis itu Orang boleh informasi yang ngomong apa penting, saja, Bang. tapi itu kan belum tentu Gitu. Jadi kebenaran. ya Kita legal kan harus protection itu periksa dulu. hukum setiap ya pemerintah yang memang memenangkan partai pengusungnya itu sah-sah aja, Bang. Ya, itu kan berarti Gitu. Anda menuduh Karena Pak Jokowi, demokrasi kita belum matang, Bang. Itu dan biasa jamak di melakukan intervensi Sebentar, hukum satu-satu, melindungi Mas Bapak-bapak. Hasto. seperti itu. Silakan Mas Agung Jadi dulu. Mas Bang, Agung kan Bang mau duluan. bilang, Mas Agung mau bilang bahwa Sebentar Bang Mas Deddy, Hasto beri itu kesempatan dulu. dilindungi. Ya, ini Satu-satu. kan udah tahu sama tahu, Bang. Ini Enggak satu legal sama tahu, protection saya itu nggak tahu sama itu, Mas. tahu, dan Oke. ini informasi Saya nggak publik. tahu. Saya Oh nggak iya, tahu. berarti kalau Abang Saya nggak nggak tahu, tahu pasti itu. tahu sekarang Ya, gitu. Anda harus tanya itu sama Novel Baswedan. Di Ya, Budi jadi Purnomo juga, Bang, ada beberapa ya, penyidik pun menyampaikan itu praswat juga. Ini kan kasus lama, bertahun-tahun. Kenapa bisa ditunda kan ini tanda tanya besar. Kalau bukan loh, kekuasaan yang kemudian bekerja apa gitu kan. Jadi apakah legal mereka protection yang saya sumber maksud itu kebenaran yang seperti itu. tunggal? Karena Enggak. kalau memang itu benar, harusnya dari kemarin-kemarin udah selesai gitu loh. Kata Justru kemarin itu, udah Bang, karena ditahan. ada politiknya di Jadi situ. enggak, saya nggak bisa bilang itu satu kata novel. Apakah itu kebenaran yang tunggal? Kita cek dulu dong. Oke, baik, Jangan baik. kita terima itu sebagai Oke, kebenaran gitu, sebentar, Bang. satu-satu Bapak-Bapak. Kita beri kesempatan dulu, Mas Agung silahkan diselesaikan, nanti boleh ditanggapi oleh Ya. Bang Deddy. Iya, jadi legal protection itu satu hal, Mbak Nana. Ada namanya juga soal resource ekonomi ya, resource kemudian politik. Resource ekonomi ya kita mafhum aja ini ada berbagi-bagi kue. Ya resource politik bagi-bagi posisi. Legal protection itu hanya salah satu aja ketika partai pemenang di negeri kita ini itu berbagi itu semua kepada siapapun terlibat dan mengajak komunikasi. Mafhum itu terjadi. Jadi menurut saya ya kita terang saja, objektif saja melihat ini dan bagaimana kemudian ini tidak terulang lagi. Kalau saya concernnya di sana, Oke. bagaimana mengawal Mas Hasto ini supaya transparan, jelas, nggak ada sakwa sangka. KPK harus profesional karena periode sebelumnya banyak anggapan minor. Nah, arahan kita di situ poinnya gitu. Jadi kalau misalkan Ibu Mega Pak Prabowo ketemu, soal ini hanya satu variabel aja. Tadi Bang Didi juga sudah menjelaskan ada relasi positif secara historik. Baik. Secara sosiologis masyarakat kita butuh ketenangan supaya otot-ototnya rileks seperti Oke. yang saya jelaskan. Kemudian secara Baik, baik. ya Secara apa silakan Mas Agung? ya secara politis ini perlu dilakukan supaya ada komunikasi antar partai di seberang kekuasaan Oke. dengan partai di dalam pemerintahan. Kenapa? Karena kalau enggak ini kan bisa membuat energi kolektif bangsa kita jadi kontraproduktif di tengah kita mau membangun. Oke. Jadi saya mendukung pertemuan ini, tapi dengan arahan ya sebatas pertemuan. Idealnya PDIP tetap juga di seberang, Bang Deddy. Ya, supaya apa? Supaya ada yang menjaga demokrasi kita. Baik, itu Bagaimana tadi PDIP kuncinya. Idealnya PDIP tetap di seberang atau di posisi luar pemerintahan. Nanti saya akan tanya lebih dalam, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kasus Hasto mencuat, rencana pertemuan Megawati Prabowo menguat bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy, saya ingin menegaskan ya, tadi Mas Agung menyampaikan bahwa ya pertemuan sah-sah saja, tapi idealnya PDI Perjuangan tetap di luar ataupun di seberang. Saya ingin Anda konfirmasi ya. Kami mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo akan diundang di acara Kongres PDI Perjuangan. ya Kongres masih lama bulan Mei, tapi kemungkinan besar akan diundang. Karena itu sudah disampaikan oleh Ketua Panitia kan, Mas Jarod dalam Ya. konfes di DPP Partai. Ya, kalau soal itu. Gitu Baik. loh, Mbak. Baik, jadi dengan mengundang Presiden Prabowo ke acara Kongres PDI Perjuangan, apakah kemudian semakin membuka peluang PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahannya Pak Prabowo? Sikap kita kan tegas, Nana ya. Begitu mendekati pembentukan kabinet dan setelah pembentukan kabinet, itu PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum sudah bilang bahwa kita akan mendukung pemerintahan secara konstitusional, secara produktif, tetapi tidak akan masuk kabinet. Gitu Oke. loh. Itu berangkat dari pemahaman bahwa sistem presidensial kita tidak mengenal yang namanya oposisi.
Oke. Karena yang melakukan check and balances itu adalah lembaga legislatif terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan, gitu loh. Kalau soal tawar-menawar untuk kabinet, kan kita sama-sama sudah mendengar, Nana, Oke. jauh sebelum pembentukan kabinet 20 Oktober, kita juga sudah ditawari, gitu loh. Ya. Bahkan ada banyak isu lah seputar itu, gitu. Nah, kalau saya sih melihat, kita belum ada sampai hari ini Oke. diskusi tentang masuk ke dalam kabinet. Kalau mendukung pemerintahan 100% kita dukung karena apa? Situasi internal kita, situasi ekonomi kita terutama ya dari sisi APBN, fiskal, moneter dan segala macam itu membutuhkan adanya dukungan yang kuat terhadap pemerintahan Baik. untuk membuat mitigasi, termasuk ancaman-ancaman eksternal gitu loh. Baik, mendukung pemerintahnya Pak Prabowo tapi tidak bergabung di koalisi. Ini berarti apa? Bermain dua kaki atau bagaimana, Bang? Kalau ada kebijakan Ya, yang tidak. tidak Sepanjang sesuai pemerintahan- ataupun pro rakyat berarti akan dikritisi oleh PD Perjuangan. Iya, selama pemerintahan Jokowi kan kami melakukan hal yang sama. Coba lihat di dalam sidang-sidang komisi di DPR, statement-statement di media massa. Kita sebagai pemerintah pun itu memberikan masukan, kritik, dan rekomendasi. Baik. Tetapi hal-hal yang bersifat strategis itu disampaikan secara tertutup melalui pertemuan langsung Baik. antara pimpinan partai dengan Presiden Jokowi. Kan itu yang terjadi selama ini. Oke. Bahkan pada zaman Ibu Megawati pun kami itu berbeda pendapat dan menolak misalnya sikap pemerintahan pada waktu itu. Baik. Misalnya tentang undang-undang PMDN, undang-undang apa lagi itu kalau saya nggak salah migas, lalu impor beras, itu dilakukan. Jadi PD Perjuangan itu kan sebagai partai, sebagai fungsi agregasi kepentingan dan di parlemen kita akan menyampaikan hal-hal yang bila mana menurut kita ada cara yang berbeda atau kebijakan yang lebih baik, ya itu pasti tetap akan kita sampaikan. Baik. Terakhir ke Mas Agung ya, ini menarik sekali ya, di tengah menguatnya rencana pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo atau Presiden akan diundang di Kongres PDI Perjuangan dan ada kasusnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Jadi Anda melihat ada korelasinya nggak ini? Ya, secara langsung atau tidak mesti ada, walaupun mungkin kecil, hanya salah satu varian. Yang jelas pertemuan ini memang punya kelindan ya sangkut paut yang banyak karena sudah tertunda cukup lama 5 tahun 7 bulan ya, karena terakhir tahun 2019 Juli ya Bang gitu. Jadi 5 tahun saya kira untuk menyegarkan, merelaksasi, menormalisasi semua relasi atas pasang surut ya. Politik yang mengemuka di Pilpres kemarin, di Pilkada, kemudian pasca Pilkada, pertemuan ini memang dikehendaki oleh rakyat juga Mbak Nana. Ya karena apa? Bila bertemu ini ada banyak hal yang bisa terbuka, terselesaikan. Bahkan publik juga akan banyak belajar bagaimana tokoh-tokoh bangsanya bisa dewasa merespon segala hal. Apalagi Pak Prabowo ke Kongres kan, Pak Prabowo menantikan katanya memakai dasi merah dalam satu momen itu. Kapan saya pakai dasi merah datang, tapi saya nunggu undangannya, belum datang-datang undangannya, kata beliau begitu. Nah, dengan begitu kan lengkap sudah. Dan saya kira penting komunikasi antar presiden ya, Ibu Mega dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo, SBY, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jadi dengan semuanya bisa berkomunikasi, negara kita bisa semakin melesat, Mbak Nana. Karena apa? Masukannya banyak, dari sisi luar, sisi dalam, dan seterusnya. Jadi saya mendukung dan berharap segera saja bertemu. Bang Deddy, izin. Baik. Kita tunggu nanti. Ya kan terakhir kan bertemu itu kan kalau saya nggak salah 2022 ya. Karena sepanjang tahun 2020, 2021, 2022 itu kan beliau berdua sangat sering ketemu. Baik dalam rangka acara Kementerian Pertahanan, Universitas Pertahanan maupun BRIN, BPIP, Lemhanas gitu-gitu. Jadi yang ada nasi goreng Bang. Bukan sesuatu yang aneh. Ya, kita menantikan pertemuan nasi goreng antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo supaya suasana semakin sejuk ini ya. Nanti kita belikan terinya. Ya, kita menantikan pertemuan nasi goreng antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Semoga semakin sejuk begitu ya kondisi politik di tanah air dan komunikasi politik bisa terbuka. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Nana, Bung Agung, Baskoro. Yuk. Bersama Bang.